Kasihan beratnya dia, Pak. Set, bablas. Belum kelihatan ya? Belum bunda. Belum lihat sih ya. Siapa? Belum lihat. Set, set. Lu dengar terus nggak Pak? Kenapa bu? Lu dengar merosot apa enggak? Suaranya busuk juga, putus-putus gitu. Putus satu. Sudah Pak, suara saya. Jelas Pak. Jelas. Sudah kelihatan belum? Kenapa? Sudah kelihatan apa? Masih belum bu. Belum muncul. Belum muncul mungkin bu. Ada tulisan klik melanjutkan. Lanjutkan. Remote ini mungkin.
Kak Jalan. Kok tertutup Pak semua Pak. Tak telepon Bu Nur dulu. Halo. Oh, koneksi ternyata. Koneksi kok kan nggak di setel apa-apa ya. Soalnya kok gak bisa bicara, gak bisa. Ya, ya, ya. Tutupnya gitu. Lain. Ya. Oh, saya nggak bisa masuk, Bu. Bentar. Saya kayak nggak bisa masuk tadi karena sudah penuh. Ah, 100 ya. Ya, saya tak tutup nanti masuk dulu. Karena sudah 100, ini masih ada 98. 8 bisa Bu sebetulnya. Oke. Cuman masih mungkin kendala jaringan. Iya, kita tunggu dulu Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Ini sudah kembali 100, caranya gimana ya? Kenapa Pak? Yang akun punya Bunda kan 2. Masa terpental semua? Enggak, saya keluar 1. Ini masuk. Oh, udah masuk. Makanya saya keluar 1. Kenapa? Ini akun belajarnya saya coba. Tadi kok tulisannya sudah penuh, enggak bisa masuk. Bismillah. Ini Bu. Nah. Sudah kelihatan apa belum? Belum Bu, Belum Bunda. Oke. belum muncul. Ada. Sudah. Sudah. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Nah, ini mulai Sudah. OTW Bu. Oke. Baik, Yuk, bisa dimulai ya Bu ya. bisa, siap. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang hadir di kegiatan webinar KGP Indonesia yang ke-34. Saya ucapkan pertama kali untuk membuka acara ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. 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 Ya, terima kasih. Sekalipun ini nuansa Ramadan, tempat kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa, tapi kita tetap semangat untuk melaksanakan webinar kita pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin absen Bapak Ibu. Absen dulu ya.
Terus Begini, mohon maaf. Kita buka dulu acara webinar kita pada malam hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Biar acara pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilakan. udah pas itu. Ini mau pastel betul juga. Selesai, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Acara webinar kita yang ke-34 ini, ada beberapa orang yang berada di belakang kegiatan ini, antara lain yaitu penanggung jawabnya adalah Ibu Sriani sebagai Ketua KGP Indonesia, kemudian moderatornya saya sendiri, JingGPS, pembicaranya adalah penggerak KGP Indonesia yaitu Ibu Sriani, kemudian Bapak Arif Rahmat Hidayat, dan yang ketiga adalah Ibu Nur Bahja. Kemudian ada beberapa orang yang menyiapkan acara, antara lain adalah saya sendiri, kemudian Arif, dan Ibu Nur Bahja, beserta dengan Bapak M. Jaur. Itu yang ada di belakang acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan atau doa, itu tadi sudah kita laksanakan. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan tata tertib, terus sambutan oleh Ibu Sriani, kemudian penyampaian materi oleh narasumber secara berurutan. Yang pertama adalah Ibu Sriani, yang kedua adalah Bapak Arif Rahmat Hidayat, yang ketiga adalah Ibu Nur Bahja. Dan yang acara berikutnya yaitu tanya jawab, dan kita akhiri dengan acara penutup. Itu susunan acara untuk malam hari ini. Berikutnya adalah tata tertib kegiatan Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu ikut webinar KGP Indonesia ini tidak hanya sekali, sudah berkali-kali, dan saya terima kasih, kami sebagai penggerak KGP Indonesia berterima kasih sekali Bapak Ibu aktif dalam kegiatan kami. Dan seperti biasa, tata tertib kegiatan ini adalah, yang pertama adalah mohon untuk mematikan atau menutup mikrofon ketika tidak sedang diminta untuk berbicara, gitu ya Bapak ya. Oh, ini lagu Indonesia Raya dulu ya Bu ya. Oke. Kapawis saya lanjutkan dulu. Ya. Yang kedua adalah membuka kamera selama kegiatan jika memang tidak terkendala jaringan. Kalau terkendala jaringan tidak apa-apa, kameranya dimatikan. Yang berikutnya adalah mohon untuk berpakaian rapi dan sopan. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang mohon maaf ini kalau ikut webinar terus baju untuk yang dipakai berjemur di pantai, saya yakin tidak ada lah gitu ya, karena webinar kita adalah webinar pendidikan. Dan berikutnya adalah mengikuti kegiatan dengan baik sampai kegiatan ini berakhir. Ya, kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini pesan kami itu ya. Jadi mohon untuk tidak mengangkat tangan atau raise hand ketika tidak terjadi apa-apa atau tidak ada forum tanya jawab. Karena seperti kalau kita ada dalam kelas Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang angkat tangan itu kan menarik perhatian gitu ya. Ini ngapain mau angkat tangan gitu. Jadi mohon ketika tidak ada sesuatu yang penting untuk disampaikan, atau istilahnya kalau dalam rapat itu interupsi gitu ya, kalau tidak ada, mohon tidak mengangkat tangan. Karena nanti kami itu bingung, ada apa kok tiba-tiba mengangkat tangan begitu ya Bapak Ibu. Jadi mengangkat tangan itu artinya ada sesuatu yang urgen untuk disampaikan. Begitu. Baiklah, kita lanjutkan acaranya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silahkan boleh menyanyi bersama dengan lagu yang diputar, juga boleh menyanyi dalam hati dan mengikuti dengan ritme.
Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih untuk lagu Indonesia Rayanya. Ini tadi sekarang tata tertib webinar tadi sudah kami sampaikan beberapa. Monggo Bu Sri dilanjutkan. Ya. Saya lanjutkan sambutan ya Bapak. Oke, Terima kasih. sambutan dari Bu Sriani sebagai Ketua KGB Indonesia. Terima kasih Kami waktu persilakan. yang diberikan Pak Singge. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa kembali bersama kami komunitas guru belajar Indonesia. Pada malam hari ini kita mengadakan webinar yang ke-34. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahannya serta taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat bertemu kembali di malam hari ini, yang mana pada malam Ramadan Bapak Ibu, tapi kita masih dapat berbagi praktek baik. Pada malam hari ini kami berempat, yaitu penggerak KGB Indonesia, untuk melaksanakan praktek baik yang mana nanti semua dapat kebahagiaan Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim, khususnya Bapak Singge yang telah menjadi moderator pada malam hari ini, juga Pak Arif dan Bu Nur Baja yang sudah hadir dahulu, sudah mulai tadi. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan kita dapat berjalan dengan lancar dari malam hari ini sampai dengan malam-malam berikutnya. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Mohon maaf yang ada di YouTube karena tidak bisa tergabung, karena di sini menggunakan akun belajar yaitu hanya berjumlah 100. Kondisinya tidak memohon, nggak buat untuk ke pusat. Saya biasanya buat ke pusat Bapak Ibu untuk mohon untuk meet, tapi tidak menjadi masalah, tetap berjalan dengan lancar. Karena itu Bapak Ibu, di malam hari ini mudah-mudahan ilmu yang dibagikan oleh kami dapat bermanfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk anak didik kita, juga untuk teman-teman kita semua, guru-guru kita di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih, itu yang bisa saya berikan. Saya akhiri, salam dan bahagia selalu. Saya kembalikan ke Pak Singge.
Iya, terima kasih Bu Sri atas ini sambutan yang disampaikan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke materi ya, sebelum tadi ya, sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, saya mau absen. Nah, saya ingin absen ini yang baik yang di YouTube maupun yang di Google Meet. Yang di YouTube maupun yang di Google. Mohon yang ini memberi respon berupa boleh dengan jempol, boleh dengan wajah, apapun gitu ya. Bapak Ibu yang berasal dari Pulau Sulawesi, monggo silakan angkat tangannya atau jempolnya Bapak Ibu yang dari Sulawesi. Saya ingin tahu berapa banyaknya ini. Atau biar seru di kolom chat aja Bapak Ibu ya. Di kolom chat silakan ketik yang dari Sulawesi, ketik huruf S itu. Silakan Bapak Ibu yang Sulawesi ketik huruf S. Bapak Rene Pasong. Nah, ini Bapak Ibu ya. Junaida, alhamdulillah. Bapak Ali ya dari Sulawesi. Terima kasih Sulawesi sudah hadir bersama kami. Yang dari Sulawesi terus Papua ada enggak Bapak Ibu dari Papua? Dari Papua silakan ketik huruf E. Bagaimana? Hadir. Papua. Oh hadir ya. Bapak Ernesto dari Papua, alhamdulillah. Wah ini Bu Winarsi, alhamdulillah dari Papua. Kalimantan, oh ya sekarang Kalimantan silakan ketik huruf K. Bapak Wahid Abdul Aziz ya. Ngolu Siburian. Oh, masih Kalimantan Bu. Wahid Mariana dari Kalimantan Daria. Oh, alhamdulillah Kalimantan. Sekarang Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini ada Pak Marcelo, ada oh ini yang Kalimantan ya, Rina Dewi dari Nusa Tenggara Barat, Junaidi dari wah luar biasa ini dari Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah anak lagi ya sekarang ya. Maluku ada enggak Bu, Bapak Ibu Maluku? Oh ini ada NTT masih ada. Maluku dulu Maluku Bu, Bapak Ibu Maluku ada enggak? Oh, belum ada ya Maluku. Bu Sri Maluku belum ada Bu Sri, nanti kita cari perwakilan untuk Maluku. Iya. Kemudian dari Sumatera sekarang, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Silakan Bapak Munawir, kemudian Medan, ini Damiria, Musdianto dari Aceh, Sumatera Utara Aska, Feti dari Riau, Eva Aceh dari Sumatera Utara, wah Sumatera banyak ini rupanya. Sumsel Lahat, wow luar biasa, bagus. Saya suka dengan semangat dari Bapak Ibu yang dari Sumatera ini luar biasa. Baik yang sekarang yang terakhir yang dari Pulau Jawa. Silakan ketik Bapak Ibu huruf J aja boleh. Dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta. Hadir. Oh ya hadir. Nawang Resti, Ida Prasetyaning, Pertiwi, Sriati, Jombang, Erwati, Oki, Jawa Barat, Indramayu. Wow luar biasa. Ini di YouTube juga ada. Dari Benlutu. Oh luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk absennya, kehadirannya pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai dengan narasumber yang pertama, saya bacakan dulu CV dari pemateri yang pertama, yaitu Ibu Sriani SPD. Ibu Sriani SPD ini bekerja di SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Bapak Ibu kalau lihat Google Map,
atau Google Earth bisa dilihat Lawang itu tempatnya di mana. Kemudian beliau lulusan dari Universitas Negeri Malang dan sekarang aktif menjadi guru matematika. Belum pensiun Bapak Ibu, jadi masih aktif. Kemudian pelatihan yang diikuti banyak sekali. Bapak Ibu, ada Google Master Trainer atau Google Certified Trainer atau GCT, kemudian kontributor perangkat ajar pada BMM. Jadi karena kontributor ini banyak perangkat ajar yang diupload oleh Bu Sri ini di BMM, Bapak Ibu bisa mencari nanti. Kemudian super trainernya Quizzes, lalu guru inovatif level 4 dari Ruang Guru, kemudian mentor Google Master Training batch 6, 7, dan 8, ketua KGB Indonesia, dan ketua KGB Indonesia yang cabang Kabupaten Malang. Bapak Ibu misalnya ingin buka cabang di seluruh Indonesia, silakan menghubungi Bu Sriani, nanti akan dibuatkan komunitas KGB untuk cabang di daerah Bapak Ibu. Kemudian pengajar praktik angkatan ke-9. Dan ada moto yang selalu itu belajar dan selalu belajar. Iya. Jadi Bu Sriani menganggap bahwa tidak ada yang expert dalam sesuatu ya. Seperti Bapak Ibu kalau sudah ahli mengendarai sepeda motor sampai lompat-lompat pun tetap diupayakan untuk selalu belajar supaya lebih expert lagi. Begitu, termasuk dalam hal pendidikan. Demikian untuk CV dari Ibu Sriani. Langsung saja, biar tidak berlama-lama, saya beri kesempatan, kami persilahkan kepada Ibu Sriani untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Judulnya langsung disampaikan oleh Bu Sriani apa yang akan disampaikan. Terima kasih. Kemudian mohon disimak. Untuk yang CV saya persilakan saja ya Pak Singgi. CV materi. Iya, nanti aja menjelang ya Bapak Ibu. Ya. Nah, saya tak ngecilkan YouTube saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ke bagian yang pertama. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini sebenarnya saya berbagi pengimbasan dari Gema Bapak Ibu, yaitu pada tanggal 15, sambil saya share ya. Pada tanggal 15 itu saya tutupnya, gak usah tak tutup ya Pak ya. Kok masih aktif? Sudah saya tutup kok. Iya Bu, buka lagi di tab baru aja. Membatalkan. Bentar saya lihatnya Pak. Ya sudah Pak. Ya. 15 kita dapat pembekalan dari Gema Bapak Ibu. Kemudian di sana dan ada pengimbasan paling terakhir itu besok, yaitu tanggal 26. Karena besok terakhir, makanya sekarang saya mengajak teman-teman kita ngisi yuk, sambil ngisi sambil pengimbasan begitu. Saya tutup dulu yang ada tulisan bagikan layar. Saya bagikan layar saya Bapak Ibu. Saya pakai yang entry. Kemudian aja bismillah. Kemudian di sini sambil mengajak teman-teman, pikir saya daripada sendirian saya ajak semua sekalian, satu kali jalan dapat 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bagi share semuanya ini tadi Pak. Bismillah.
Belum muncul ya Pak ya? Belum, Bu. Bismillah. Ya, mulai lemot biasanya gitu Pak Ibu. Sudah tampak Bapak Ibu? Bu, belum. Oh, belum. Bentar. Tapi saya tutup. Ada satu. Tutup. Bentar, saya terlempar. Bentar ya. Oh. Lemot itu dipakai lemot terus bayar barang kok. Mas, terus bayar barang lo wong ya. Itu baca. Kamera aku tak tutup. Tidak ada orang di sini. Astagfirullah. Oke. Maaf terlempar. Sudah kelihatan, Pak? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Maaf terlempar saya. Masih belum, Bu. Ya, saya ulang kembali. Nah, ajarnya saya tutup saja. Biar lancar. Nah. Jadi kalau nunggu lama gitu. Suara saya kedengaran Kak Sindi? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kalau suaranya terdengar. Sudah Ini presentasinya sudah muncul. Terima kasih. Saya pindah ke sini, Bapak Ibu.
Nah, sudah kelihatan ya Pak ya, saya mulai. Nah, di sini Bapak Ibu pada tanggal 15 Maret 2024 kami penggerak bergema ini adalah pembekalan yang terakhir untuk program 6 bulan. Sehingga pada malam ini adalah tanggal 25, besok itu terakhir. Nanti tanggal 1 April itu adalah ada program lain. Karena itu kami berharap penggerak-penggerak yang lain ikut Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menjadi penggerak menyemarakkan di pendidikan di Indonesia ini. Kemudian yang kedua ini sudah bisa saya edit menjadi milik saya, tapi kok nah ini. Kemudian apa yang di sana yang diberikan Bapak Ibu? Yang diberikan awal nilai-nilai program semangat yang perlu dibawa bersama. Jadi di sini kalau ada yang menjadi penggerak, maka apa yang kita lakukan sebagai penggerak komunitas Bapak Ibu? Yaitu sukarela. Semua penggerak adalah sama apapun latar belakangnya. Murid adalah yang utama. Setiap pengimbasan dilakukan di luar jam mengajar. Semangat berkolaborasi, memiliki semangat untuk bersama tergerak, bergerak, menggerakkan. Memiliki semangat belajar sepanjang hayat, membuka diri untuk mendapat masukan yang membangun. Ini Bapak Ibu. Kemudian di sana di pembekalan itu adalah ada 3. Yang pertama perangkat ajar, yang kedua pengelolaan kinerja, yang ketiga komunitas belajar ramah guru. Yang mana saya memilih nomor 1 Bapak Ibu, karena nomor 2 saya sudah pengimbasan begitu. Nomor 3 juga sudah pernah di sini. Akhirnya saya memilih yang nomor 1. Ternyata untuk pilihan saya di nomor 1 itu tidak salah pilih Bapak Ibu. Kenapa? Yang diulas adalah perangkat ajar sehubungan sebagai kontributor. Yang mana pada waktu itu tim kontributornya ini Bu Wiwi. Banyak dari Bapak Ibu penggerak yang bertanya ke saya tidak bisa masuk ke Telegram karena untuk kontributor ini tempatnya untuk berdiskusi ada di Telegram Bapak Ibu, tidak ada di WA. Ini ada koordinatornya yaitu tim kontributor Godford Edunya. Kemudian di sana, nah ini perangkat ajarnya Bapak Ibu. Saya kenapa berbagi semuanya? Karena langsung ke link di sini yang kita lihat. Sebelumnya kita asing dulu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Gak ada suaranya apa sih? Masih semangat. Iya Bu, ada suaranya Bu Sri. Ada, terdengar Pak. Ya, Tapi agak putus-putus memang. Iya. Agak putus-putus Bu. gak berarti sinyal memang ini. Kemudian Bapak Ibu masih kenal semua ya? Salam. Tersendat-sendat. Oh, tersendat-sendat. Mau saya ganti sudah jalan, mau saya ganti paketan tapi sudah jalan ini enggak usah ya Bu ya. Apa ya? Sudah lancar Bu Sri. Lanjut. Slideshow dulu lanjut. Lanjut Bu. Di sana kita juga di Bapak Ibu, yaitu yang ke-1, kemudian perangkat ajar, yang kedua jadi komunitas, kemudian yang berikutnya adalah kinerja. Di sini pembekalan yang di perangkat ajar ada tulisan khusus penggerak gema Ibu. Di kegiatan belajarnya di sana ada pengembangan diri Bapak Ibu ya sudah tahu semua, tidak saya bacakan. Nah, kemudian konten learning spesialis untuk platform Merdeka Mengajar itu adalah di perangkat ajar Bapak Ibu, yang mana
Di sini adalah saya selaku kontributor perangkat ajar. Nah, Bapak Ibu diharapkan dapat menggunakan perangkat ajar di PMM dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Sehingga kalau ada kesulitan, ChatGPT juga ada, kemudian kita juga bisa menggunakan perangkat ajar sana. Seperti yang disampaikan Pak Singgih tadi, bahan ajar saya banyak sampai sekarang mau melanjutkan untuk ke materi kelas 8. Karena kelas 7-nya sudah masuk, untuk bahan ajar masuk banyak, mau saya tambah yang kelas 8. Kemudian di sana apa? Kita meluruskan niat kontribusi perangkat ajar di PMM, Bapak Ibu. Yaitu, bentar. Contoh perangkat ajar yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian di sana ada beberapa, Bapak Ibu. Kemudian di modul ajarnya ini kelihatan ada foto dicoret, ini ada kelihatan tampak satu ada unsur promosi, jadi tidak boleh ada unsur promosi, Bapak Ibu. 2, tidak sesuai panduan visual. 3, plagiasi. Jadi hati-hati kalau upload ada di ruang kolaborasi menjadi kontributor, jangan sampai plagiasi, Bapak Ibu. Karena kalau plagiasi di sana tidak bisa diterbitkan. Kemudian, nah, di sini perangkat ajarnya bagaimana yang diminta, Bapak Ibu, yaitu ringkas. Kemudian bahasanya sederhana, mudah dipahami, aplikatif, praktis. Kemudian di sini ada panduan, nanti aja Bapak Ibu ya. Ada panduan visual, kemudian sesuai komponen minimum. Lalu di sana Bapak Ibu, ada di tempatnya PMM, perangkat ajar, kalau kita klik maka masuk ada di sini. Tinggal cari, mau mencari apa, ada 4 ini. Saya sudah memberikan modul ajar, bahan ajar, dan modul proyek. Kemudian di sini untuk yang tahun ini, karena sesuai di kinerja itu, maka modul ajarnya ditangguhkan, Bapak Ibu, bukan ditangguhkan, itu dilihat sampai dengan 1 bulan. Sehingga saya bulan kemarin itu mengupload ada 3, itu ditunggu 1 bulan kemudian baru terbit. Kalau dulu itu tidak, jadi langsung 1 kali sudah terbit. Kenapa? Ya karena memang divalidasi seperti itu Bapak Ibu sekarang. Kalau dulu kan masih baru itu belum banyak, karena belum banyak makanya dibolehkan langsung terbit begitu. Kemudian Bapak Ibu mungkin sudah tahu nanti kalau milih modul ajar, kita fasenya di sini 5 fase C. Kalau mau pindah ya tinggal diklik. Kalau sudah diklik tinggal pilih mata pelajaran. Nanti kalau waktunya nutut saya tunjukkan punya saya. Kalau enggak ya Bapak Ibu ya, biasanya di WA saya beri linknya itu. Informasi umum komponen minimum modul ajar. Ini Bapak Ibu. Di tempat ini kalau pakai gawai, di sini ada asesmen murid, ada perangkat ajar. Kemudian di sini ada pengembangan diri, ini komunitas milik kita Bapak Ibu. Kemudian ada video inspirasi, ada bukti karya. Di sini ini yang kita harus gonta-ganti Bapak Ibu, mau belajar apa sih sebenarnya begitu. Saya seringkali ada di pelatihan mandiri ini. Kalau saya, bukti karya saya juga banyak. Nggak bisa. Sudah banyak. Kemarin di Jakarta itu urutan nomor 2 saya. Kemudian ini Bapak Ibu yang penting. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam 1 unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Adapun komponen minimum yang sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen yakni, jadi 4 ini Bapak Ibu sebenarnya komponen yang harus ada di modul ajar, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian rencana asesmen, kemudian langkah pembelajaran,
kemudian media pembelajaran. Jadi kalau dulu, kalau khususnya saya juga Bapak Ibu di Kabupaten Malang ada pengawas, itu kan harus lengkap seluruhnya. Makanya saya kan sebagai supervisor Bapak Ibu, saya itu ya menilainya harus lengkap. Kalau nggak persis dengan yang ada di modul ajar atau RPP ya saya kritik Bapak Ibu. Ternyata di sini kemarin tidak. Asalkan di modul ajarnya sudah punya ini, tujuan, rencana asesmen, langkah pembelajaran, media pembelajaran itu sudah dianggap baik dan cukup. Sisanya kita boleh menambahkan dalam kondisi pada waktu mengajar itu. Misalkan memberi ice breaking, memberi motivasi, itu harusnya tidak ditulis tidak apa-apa. Jadi ice breaking, kemudian tidak ditulis tidak apa-apa. Cuma kalau yang observasi yang sekarang Bapak Ibu ya, itu diusahakan ditulis muncul yang kita lakukan gitu. Cuma kalau di modul ajarnya itu 4 ini yang wajib. Gitu. Kita lanjut ya. Sini pendidik dan setiap satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan siswa. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi digunakan langsung dimodifikasi sesuai dengan karakteristik daerah satuan pendidik. Kemudian makanya Bapak Ibu di sini sekolah boleh memodifikasi sendiri. Karena itu kalau kita mau upload ke ruang kolaborasi itu lebih baik milik kita sendiri gitu kalau sehingga jelek-jelek sedikit gitu. Saya tuh kan mengaturnya biasanya Bapak Ibu nggak bisa bagus. Asalkan kelihatan milik kita sendiri itu lolos Bapak Ibu. Sekarang komponen minimum modul P5. Modul proyek 5 Bapak Ibu ya. Profil modul yaitu tema dan topik atau judul modul. Fase atau jenjang sasaran. Kemudian durasi kegiatan. Kemudian tujuan di sini pemetaan dimensi, elemen, subelemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik, yaitu untuk pendidikan dasar menengah. Aktivitasnya, ya, alur aktivitas proyek profil secara umum, penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Asesmennya adalah instrumen pengelolaan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tim fasilitator pada setiap satuan pendidikan nantinya memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, pada penulisan modul P5 melalui lokakarya ini, diharapkan penulis dapat juga menyorot bagian di mana sekolah perlu melakukan kontekstualisasi. Contohnya, modifikasi aktivitas dan jam pelajaran, penyesuaian terhadap minat dan fokus pembelajaran anak, penyelarasan dengan kebutuhan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk bahan ajar Bapak Ibu. Saya suka bahan ajarnya kenapa Bapak Ibu? Mudah, sederhana. Kalau modul ajar kita persiapannya kan banyak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau bahan ajar itu sebenarnya untuk upload di ruang kolaborasi kontributor itu sederhana. Jadi kalau saya video YouTube itu langsung saya upload, sudah masuk Bapak Ibu. Tinggal menuliskan judul gitu saja. Kemudian persiapannya juga cepat. Contohnya kita buat PPT atau buat slide tentang apa gitu, nanti sudah bisa kita upload. Uploadnya ada 3 macam Bapak Ibu. Ada pakai video, kemudian pakai PDF, kemudian pakai link gitu. Kemudian di sini bahan ajarnya, bahan ajar merupakan perangkat ajar yang dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik
atau materi tertentu. Bahan ajar dilengkapi dengan petunjuk penggunaan sehingga bisa dijadikan pendukung modul ajar untuk memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran suatu mata pelajaran di fase tertentu. Ini ada petunjuk penggunaan Bapak Ibu, tapi kalau saya asalkan kita sesuai apa sih yang mau saya berikan ke siswa di bahan ajar itu, seperti yang di YouTube itu Bapak Ibu, itu kan kita mau memberikan apa tujuan kita ke sana, itu sudah cukup, sudah masuk. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, bahan ajar bisa berupa ada lembar kerja peserta didik ya Bapak Ibu, ini ada video, artikel, infografis, materi pembelajaran, PDF, PPT, dan lain-lain, poster, grafik, papan permainan. Oh, sekarang tambah banyak memang Bapak Ibu. Saya lanjut. Ketentuan bahan ajar. Bahan ajar harus memuat informasi, judul bahan ajar, nama penulis, atau instansi, kemudian mata pelajaran, fase kelas, kemudian sampul bahan ajar. Deskripsi singkat terkait isi dan tujuan bahan ajar, 350 karakter. Dokumen pendamping yang berisi rasionalisasi penggunaan bahan ajar dan kegiatan alternatif. Kemudian isi bahan ajar. Kemudian di sini tersedia petunjuk penggunaan bahan ajar, boleh digabung di dokumen bahan ajar atau di dokumen terpisah. Bahan ajar tidak bermuatan sara, pornografi, dan promosi. Dokumen berbentuk PDF, Google Doc, JPG, atau PNG dengan ukuran maksimum 3 MB. Dokumen berupa video berdurasi 3 hingga 8 menit. Ini Bapak Ibu, makanya saya sering hanya 5 menit, 7 menit begitu. Rasio video 16:9 dengan resolusi minimal 720p atau rasio 1280 kali 720. Kemudian di sini mungkin ada yang sudah menjadi kontributor Bapak Ibu atau yang belum bisa kita lihat alur kontribusi perangkat ajar. Nah, di sini ada tentang ruang kolaborasi Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu masuk di perangkat ajar, di bawah sendiri itu ada apakah Anda ingin memberikan modul ajarnya, berbagi modul ajar, itu langsung diikuti Bapak Ibu. Kemudian di sana situs pengelolaan konten perencanaan pembelajaran kurikulum milik Kemendikbudristek yang berfasilitasi. Penambahan konten perangkat ajar dan asesmen murid oleh kontributor dan Kemendikbudristek. Kurasi dan pengelolaan konten oleh Kemendikbudristek, pengelolaan kontributor oleh Kemendikbudristek. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dulu saya ini untuk di sini tidak ada kurasi Bapak Ibu, jadi kurasi hanya berapa menit, 3 menit lagi sudah muncul. Tapi kemarin khusus, entah khusus Bapak Ibu, karena saya untuk bahan ajar tidak ada kurasi, bahan ajar langsung masuk. Tapi untuk modul ajarnya di kurasi ini nunggu 1 bulan. Ada tulisan ditunggu nanti terbit 1 bulan, begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, alur kontribusi pelatihan mandiri. Di sini untuk login ke PMM pelatihan mandiri nih Bapak Ibu. Kemudian di sini pelatihan mandiri di PMM. Validasi aksi nyata. Kalau sudah di sini Bapak Ibu sudah nyatanya sudah divalidasi, masuk ke ruang kolaborasi. Kemudian menulis perangkat ajar, kemudian submisi, moderasi. Nah, ini 60 hari. Oh, 60 hari Bapak Ibu, tapi kemarin 1 bulan saya lihat. Perangkat ajar tayang di platform Merdeka Mengajar. Begitu Bapak Ibu. Kemudian 3 topik yang harus diselesaikan, yaitu kurikulum merdeka, perencanaan pembelajaran, asesmen. Bapak Ibu harus menyelesaikan 3 ini agar bisa masuk ke ruang kolaborasi kontributor. Kemudian kontribusi yang diakui pengelolaan kinerja, yang di pengelolaan kinerja Bapak Ibu yaitu modul ajar
dan modul project. Saya sudah memberikan Ibu-ibu. Kemudian terima kasih. Hello, bahagia selalu. Terima kasih Pak Singge, itu yang bisa saya bagikan. Saya tutup ya Bapak. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Sriani. Ya, itu tadi. Stop saya tunggu ya Pak. Itu tadi. Ya, presentasi yang luar biasa dari Bu Sriani. Untuk pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu ya Bapak Ibu, disimpan dulu. Siap. Sekarang nanti kita beri kesempatan setelah pemateri yang ketiga. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahmat Hidayat. Ada CV-nya Bu Sri? Ada. Bisa ditampilkan? CV-nya Oh. ada di Masih semangat ya Bapak Ibu. Ya, untuk menunjukkan semangat kita ucapkan terima kasih ke Bu Sriani dengan memberi jempol sebanyak-banyaknya. Silakan Bapak Ibu, silakan kasih jempol sebanyak-banyaknya untuk Bu Sriani. Ya, terima kasih sebanyak mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Sama Ibu. Ya. Mau masuk itu presentasinya ya Pak ya. Iya. Ya, sambil menunggu presentasinya muncul tentang dari Bapak Arif. Sekilas tentang Bapak Arif ini adalah beliau adalah guru sebuah SMA yang ada di Pinggir, khususnya SMA yang kedua Bu Sri. Kelihatan sudah muncul. Nah ini khususnya beliau adalah guru di SMA Satya Dharma Jember. Kemudian pelatihan yang sudah diikuti itu adalah BIMTEK GPB seri guru Merdeka Teknologi Merdeka Belajar oleh Dirjen Komunitas Guru Belajar dan Selalu. Baiklah,